Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Muhammad Sapri Lubis selaku dosen pengampu dalam mata kuliah IT-Preneurship. Di sini kami dari kelompok 7 beranggotakan saya sendiri, Intan Juwita Manurung dengan NIM 19140243, Anissa Amalia Nasution dengan NIM 1914022121, Windy Artika dengan NIM 1914022127, dan Devi Aprilia dengan NIM 1914022142. Nah, di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari tugas mingguan 3 IT-Preneurship. Untuk inti dari presentasinya ke materi produk-produk yang berkembang di masa COVID-19 akan dijelaskan oleh teman saya Windy Artika. Kepada Windy Artika saya persilahkan. Terima kasih Intan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang produk-produk apa saja yang berkembang pada masa COVID-19 ini. Next, jadi yang pertama itu ada video conference. Nah, video conference ini adalah teknologi yang memungkinkan pengguna yang berada di lokasi berbeda untuk mengadakan pertemuan tatap muka tanpa harus pindah di satu lokasi yang sama. Fungsi dari video conference ini yang pertama yaitu di sektor bisnis. Yang yaitu untuk meningkatkan produktivitas di antara karyawan serta memberikan cara yang lebih baik untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan kolega, mitra, dan juga pelanggan. Di bidang pendidikan sendiri, fungsi dari video conference ini yaitu sebagai tempat atau wadah yang dapat digunakan untuk keberlangsungan proses sistem belajar mengajar. Next, manfaat dari video conference ini sendiri yaitu dijadikan sebagai sarana untuk mengatasi faktor jarak sehingga siapa saja di belahan dunia maupun dimanapun dapat berbagi informasi. Bahkan setiap penggunanya dapat mengirimkan file dan melakukan interaksi layaknya rapat konvensional seperti menuliskan isi rapat pada papan tulis digital. Nah, contoh dari platform video conference ini yaitu Zoom Meeting dan juga Google Meet. Next, yang kedua ada online shop. Online shop ini adalah toko berbasis digital yang berdiri secara mandiri dalam mengelola usahanya, di mana prosesnya itu konsumen secara langsung membeli barang-barang, jasa, dan lain-lain dari seorang penjual secara interaktif dan real time tanpa suatu media perantara melalui internet. Untuk fungsi dari online shop ini yaitu untuk mendapatkan keuntungan dengan mendatangkan banyak pengunjung dan juga membangun sebuah komunitas perdagangan yang berbasis digital. Manfaat dari online shop sendiri yang pertama adalah metode interaksi jual beli menjadi lebih efisien dan menghemat waktu. Yang kedua adalah pilihan barang yang lebih luas dan juga lebih jauh, bahkan bisa sampai ke luar negeri. Yang ketiga adalah pembeli memiliki peluang dalam menentukan harga produk dan membandingkannya dengan toko yang lainnya. Kemudian ketersediaan kupon ataupun voucher belanja yang terjadi pada event-event tertentu. Nah, contoh dari platform online shop ini yaitu Shopify dan juga Shopee. Next, telemedicine. Nah, telemedicine ini adalah aplikasi layanan medis yang bisa digunakan masyarakat untuk berkonsultasi masalah kesehatan mengenai berbagai keluhan medis tanpa harus pergi ke klinik ataupun rumah sakit. Fungsi dari telemedicine ini yaitu satu, memudahkan sistem rujukan pasien antar rumah sakit atau dari puskesmas ke rumah sakit. Kemudian membantu pertolongan pertama pada pasien sebelum dirujuk ke rumah sakit. Dan yang terakhir adalah membantu akses kesehatan bagi masyarakat yang jauh dari fasilitas masyarakat. Nah, untuk manfaat dari telemedicine ini yaitu pemeriksaan kesehatan dari dokter meski jauh dari fasilitas medis. Nah, contoh dari platform telemedicine ini adalah Doxy.me dan juga EMC Health. Nah, di Indonesia sendiri itu ada namanya Halodoc. Next, kemudian adalah digital payment. Nah, digital payment ini merupakan sebuah produk layanan uang elektronik yang berbasis server ataupun chip. Untuk fungsi dari digital payment sendiri, yang pertama adalah memudahkan transaksi, kemudian lebih aman dan juga memudahkan dalam membayar tagihan. Manfaat dari digital payment sendiri, yang pertama adalah
agar masyarakat dapat melakukan pembayaran tanpa harus menggunakan uang tunai dan kemudian memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Contoh dari platform digital payment ada Dana, OVO, dan Link Aja. Next. Yang selanjutnya ada teleworking atau yang sekarang sering disebut dengan WFH, work from home. Teleworking sendiri memiliki pengertian sistem kerja yang mengedepankan fleksibilitas di mana para karyawan dapat bekerja dari luar kantor. Fungsi dari teleworking ini adalah untuk memudahkan para karyawan menyelesaikan pekerjaan dari jarak jauh sehingga fleksibilitas work-life balance tetap terjaga. Kemudian manfaat dari teleworking sendiri yang pertama adalah lebih fleksibel dalam menyelesaikan permasalahan. Kemudian perusahaan tidak harus mengeluarkan tunjangan lebih dari yang biasanya karena transportasi harian para karyawan itu dapat dipotong. Kemudian kepuasan kerja dari karyawan juga meningkat dikarenakan mereka menjalankan work-life balance dengan baik. Contoh dari platform teleworking ini ada Google Meeting dan juga Zoom Meeting. Next, yang selanjutnya ada Tele-Education and Training. Nah, Tele-Education and Training ini adalah proses belajar mengajar yang memanfaatkan internet dan media digital dalam penyampaian materi. Fungsi dari Tele-Education and Training sendiri yang yaitu menjadi tempat atau wadah yang dapat digunakan untuk keberlangsungan proses belajar mengajar. Selanjutnya manfaat dari Tele-Education and Training ini yang pertama adalah praktis dan fleksibel untuk interaksi antara tenaga pengajar dan juga tenaga yang diajar. Kemudian pendekatan teknologi yang lebih sesuai dengan pelajar masa kini dibandingkan metode konservatif belajar di kelas. Dan yang terakhir adalah melepaskan item-item pembelajaran di kelas. Maksud dari melepaskan item-item pembelajaran di kelas ini seperti spidol, papan tulis, dan juga hal-hal yang mengenai sistem pembelajaran. Nah, contoh dari platformnya sendiri ada Zoom dan juga Google Meet. Next, yang selanjutnya ada rantai pasokan atau supply chain 4.0. Supply chain 4.0 ini merupakan rangkaian pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan pemasok, produsen, gudang, dan juga toko secara efektif. Fungsi dari supply chain 4.0 ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan serta membuat tenaga kerja semakin mahir dalam memberdayakan penggunaan teknologi tinggi. Nah, manfaat dari rantai pasokan atau supply chaining 4.0 ini yaitu yang pertama adalah mendapat kepuasan pelanggan, kemudian meningkatkan laba perusahaan karena produk yang ditawarkan terjual habis, dan yang terakhir adalah pengurangan biaya karena biaya dalam jalur distribusi terpangkas. Next, ada 3D printing. Nah, teknologi 3D printing ini adalah teknologi mesin cetak yang menggunakan metode manufaktur adiktif untuk menghasilkan benda 3 dimensi berdasarkan file desain digital. Nah, fungsi dari teknologi 3D printer ini adalah untuk membantu arsitek dalam membuat maket atau miniatur rancangan bangunan. Dibandingkan maket manual, maket hasil dari 3D printer ini jauh lebih bagus dan juga lebih efisien serta lebih tidak memakan waktu yang banyak. Kemudian manfaat dari 3D printing ini adalah untuk memproduksi beberapa bagian bangunan yang selanjutnya dapat dipakai dalam proses pembangunan. Nah, contoh dari produk 3D printing ini yang pertama itu ada jembatan 3D dan juga kantor 3D. Nah, keduanya ini adalah salah satu produk 3D printer pertama. Next.
Kemudian ada drone. Drone ini adalah sebuah kendaraan udara tanpa awak di mana drone menyerupai pesawat terbang atau juga helikopter dalam ukuran yang kecil yang dapat dioperasikan tanpa dikendarai oleh awak atau pilot. Alat canggih ini menggunakan remote control untuk dapat mengontrol drone saat terbang di udara. Nah, fungsi dari drone ini kami mengambil dua bidang. Yang pertama itu bidang pertanian. Jadi di bidang pertanian ini drone membantu petani dalam melakukan pengawasan serta penyiraman pestisida di areal pertanian yang sangat luas. Nah, untuk bidang pemetaan sendiri, drone ini membantu menghasilkan peta yang dibuat menjadi 3 dimensi dan sebagainya. Lebih canggih lagi, pemetaan menggunakan drone juga bisa untuk mendeteksi kesehatan vegetasi dengan sektor lidar. Manfaat drone sendiri itu untuk mengambil potret gambar atau video dengan memanfaatkan fasilitas kamera yang diambil dari ketinggian, kemudian juga dapat digunakan untuk pembuatan film. Nah, berikut adalah contoh dari produk drone. Next. Kemudian yang terakhir ada teknologi 5G. Nah, teknologi 5G ini adalah teknologi jaringan seluler generasi kelima yang mampu menghadirkan kecepatan dan kapasitas data yang lebih tinggi serta latensi atau waktu akses layanan data yang jauh lebih rendah. Nah, fungsi dari 5G ini yaitu untuk menjadi sebuah platform yang tidak hanya meningkatkan pengamalan mobile broadband, namun juga mampu mendukung lahirnya berbagai platform atau use case baru. Manfaat dari 5G sendiri yaitu untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi yang lebih matang di berbagai sektor, mulai dari video streaming berkualitas tinggi, virtual reality atau VR, augmented reality atau AR, dan juga cloud gaming. Nah, untuk produk dari teknologi 5G ini ada smartphone, televisi, dan juga Wi-Fi. Sekian dari penjelasan tentang produk-produk sebelumnya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk Windy. Untuk selanjutnya, mengenai pekerjaan-pekerjaan yang berkembang di masa COVID-19 akan dijelaskan oleh teman saya, Devi Aprilia. Kepada Devi, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pekerjaan apa saja yang berkembang dan dibutuhkan di bidang teknologi informasi pada masa pandemi COVID. Pada masa pandemi COVID yang melanda sejak Maret 2019 lalu membuat teknologi informasi kian berkembang. Hal itu turut membuka progres pekerjaan yang menjanjikan bagi masyarakat di masa pandemi karena umumnya bisa dikerjakan secara fleksibel dari mana saja asal ada koneksi internet. Bersamaan dengan hal tersebut, ternyata ada juga sektor industri yang malah semakin bersemangat di tengah kondisi pandemi seperti saat ini. Salah satunya adalah sektor industri di bidang teknologi informasi. Sejauh ini, pemanfaatan teknologi informasi memang sangat membantu dalam berbagai hal, seperti pelaksanaan proses pembelajaran baik di tingkat sekolah, universitas, maupun pelayanan publik. Ini merupakan peluang yang sangat menguntungkan bagi lulusan jurusan IT. Berikut adalah pekerjaan-pekerjaan yang berkembang dan dibutuhkan di bidang IT pada masa COVID-19. Yang pertama ada software engineering. Software engineering merupakan salah satu profesi di bidang teknologi informasi. Seorang software engineer bertugas melakukan analisa, membuat rekayasa, menyusun spesifikasi, mengimplementasikan, dan menvalidasi suatu rencana sistem perangkat lunak untuk menjawab suatu permasalahan. Keahlian yang dibutuhkan yaitu kemampuan berpikir logis, kemampuan riset, kemampuan melakukan analisis, pemahaman algoritma, pemahaman artificial intelligence, dan penguasaan bahasa asing. Untuk tugas dan fungsi dari software engineer yaitu menyusun berbagai metodologi untuk mengoptimalkan software development process, lalu melakukan tugas-tugas programmer, sistem analis, dan sebagai tugas software quality assurance engineer. Untuk contoh perusahaannya yaitu
PT Maju Teknologi Indonesia, dan PT Finance Indonesia. Next. Selanjutnya ada UX designer. Keahlian yang dibutuhkan yaitu 1. Kemampuan untuk mengerti dan berempati terhadap user. 2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan kecakapan dalam presentasi produk. Lalu, pengetahuan tentang cara pembuatan wireframing atau markup. Dapat membuat dan memahami prototyping dalam proses UI UX design. Tugas dan fungsi dari UX designer yaitu membuat user flow bersama dengan product manager dan UX researcher. Yang kedua, memetakan problem solving dari hasil riset yang sudah dilakukan oleh UX research dalam bentuk wireframe. Lalu melakukan user interface. Untuk contoh perusahaannya yaitu ada PT Agate Internasional dan PT Smartfren Telkom. Next. Selanjutnya ada product manager. Keahlian yang dibutuhkan yaitu kemampuan mendengar dengan empati agar dapat memahami masalah yang akan dipecahkan. Kemampuan coding karena dianggap mampu memimpin dan membimbing developer dalam membangun suatu produk. Lalu menentukan prioritas serta mampu melakukan identifikasi dan kalkulasi nilai terhadap setiap inisiatif. Tugas dan fungsi dari product manager yaitu yang pertama, perencanaan produk, lalu melakukan riset produk, memahami dan mewakili kebutuhan pengguna, lalu mengembangkan produk. Untuk contoh perusahaannya yaitu PT Transcosmos Komersi dan PT Fastrata Buana. Next. Selanjutnya ada data analis. Data analis ada pekerjaan yang berhubungan dengan segala jenis data dan bertanggung jawab untuk menerjemahkan data tersebut sehingga dapat diolah dan dijadikan laporan untuk membantu proses manajemen dan pengolahan data perusahaan. Tugasnya yaitu untuk menafsirkan data dan mengubahnya menjadi informasi yang dapat menawarkan cara untuk meningkatkan bisnis, lalu mengumpulkan dan mengatur informasi statistik dari berbagai sumber, lalu melakukan analisis awal untuk menilai kualitas data. Keahlian yang dibutuhkan yaitu yang pertama bahasa pemrograman seperti SQL, Oracle, dan Python. Kemampuan menganalisis, memodelkan, dan menafsirkan data, keterampilan memecahkan masalah, pendekatan metodis dan logis. Untuk perusahaannya yaitu PT Bank Mega dan PT Bumi Aksara. Next. Selanjutnya ada Business Intelligence, yaitu merupakan perpaduan antara bisnis analitik, data mining, dan visualization, data tools, dan infrastruktur. Untuk tugas dan fungsi dari bisnis intelijensi, yang pertama, menyediakan jembatan vertikal melalui bisnis untuk mengkomunikasikan informasi bernilai tinggi untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Yang kedua, bertanggung jawab untuk meninjau data pelanggan yang telah dikumpulkan, mengawasi penyebaran data ke data warehouse, mengembangkan kebijakan dan prosedur untuk mengumpulkan data dan analisis data. Keahlian yang dibutuhkan yaitu menggali data menggunakan tools dan software yang kompleks, kemudian menganalisis daftar tersebut untuk menentukan tren tertentu. Technical skill, tools, serta soft skill yang wajib dimiliki untuk menjadi business intelligence analyst adalah data warehouse, data modeling, data mining, dan data visualization. Untuk perusahaannya yaitu PT Best Agro Internasional dan PT Anugrah Parmindo Lestari. Oke, next. Selanjutnya ada game developer. Game developer merupakan pekerjaan menciptakan video game. Seorang game developer sehari-hari menggeluti pekerjaan yang berkaitan dengan pembuatan game.
Tugas dan fungsi dari game developer yaitu membuat suatu permainan dengan bahasa pemrograman tertentu, merancang suatu game, termasuk menentukan alur, tipe, dan tampilannya, lalu mengarahkan bentuk game menjadi seperti apa yang diinginkan, lalu membuat sebuah tampilan atau bentuk dari suatu karakter yang akan digunakan pada game yang akan dibuat. Keahlian yang dibutuhkan yaitu yang pertama adalah kemampuan berpikir kreatif, kerja tim, desain, coding, programming, dan penguasaan bahasa asing. Untuk contoh perusahaannya yaitu PT Gravity Gambling dan PT Gameloft Indonesia. Next, yang ketujuh ada cyber security. Cyber security adalah salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh instansi atau individu guna melindungi informasi atas dirinya dari serangan cyber. Tugas dan fungsi dari cyber security adalah bertanggung jawab untuk menemukan cara yang paling efektif untuk melindungi perangkat lunak, jaringan, dan lain-lain. Lalu membangun dan memelihara sistem keamanan perusahaan, memeriksa efektif atau tidaknya suatu sistem keamanan cyber security dari suatu perusahaan. Keahlian yang dibutuhkan yaitu kemampuan komunikasi, kemampuan melakukan analisis, keterampilan menguasai bahasa pemrograman, kemampuan berbahasa asing, dan memahami sistem jaringan. Untuk contoh perusahaannya yaitu PT Asar Indonesia dan Deloitte. Next, yang kedelapan ada Artificial Intelligence Engineer. Keahlian yang dibutuhkan yaitu kemampuan pemrograman, statistika, matematika, dan pemahaman algoritma. Menguasai perangkat pengolahan big data, komunikasi, dan pemecahan masalah. Tugas dan fungsi dari AI engineer adalah berkoordinasi dengan data analis dan bisnis analis, mengotomasi perangkat yang digunakan tim data science agar tidak perlu memasukkan satu persatu data yang dibutuhkan secara manual. Lalu menjalankan analisis statik untuk mengembangkan perusahaan. Contoh perusahaannya yaitu PT Smartfren Telkom dan Wings Group. Next. Yang ke-9 ada Digital Marketing Specialist. Next. Next. Yang ke-9 ada Digital Marketing Specialist. Profesi Digital Marketing Specialist merupakan individu yang telah menguasai atau ahli dalam pekerjaan dalam dunia digital marketing serta telah mampu mengerjakan lingkup kerja di dalamnya. Tugas dan fungsi dari Digital Marketing Specialist yaitu merencanakan serta melaksanakan berbagai perkembangan seluruh web yang berkaitan dengan perusahaan, mendesain, mengembangkan, serta mempertahankan secara kontinuitas aktivitas di media sosial perusahaan, mengukur serta melaporkan seluruh kinerja aktivitas pemasaran digital yang juga membandingkan dengan target. Keahlian yang dibutuhkan yang pertama mempunyai pengalaman di bidang pemasaran digital, lalu mempunyai pengetahuan kuat dalam analisis situs web seperti Google Analytics, Omniture, dan lain-lain. Mempunyai kemampuan dalam menganalisis serta dapat membuat kebijakan berdasarkan dari data. Lalu up to date akan tren baru yang muncul di bidang teknologi. Contoh perusahaannya yaitu PT Keyword Company International dan PT Adlink Tinemedia Indonesia. Next, yang terakhir ada web developer. Web developer adalah peran yang memungkinkan untuk membuat sebuah situs. Mereka tahu bagaimana cara membuat situs dari nol, menulis kode apabila dibutuhkan, dan memastikan apa yang diinginkan pengguna di dalam situs dapat dilakukan atau tidak. Keahlian yang dibutuhkan yaitu bahasa
bahasa pemrograman HTML, CSS, dan JavaScript, libraries dan framework, Git dan GitHub, Sketch dan Photoshop, lalu problem solving. Tugas dan fungsi dari web developer adalah yang rencana pembuatan situs, yang kedua melakukan pengetesan situs, lalu membuat dan mengetes API, dan membuat dan bertanggung jawab atas dokumentasi. Untuk perusahaannya yaitu PT Bakti Idolatama dan PT Intikom Berlian Mustika. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Devi yang sudah mempresentasikan mengenai pekerjaan yang berkembang pada masa pandemi. Untuk selanjutnya yaitu perkembangan hardware dan software pada masa pandemi COVID-19 yang akan dijelaskan oleh teman saya, Anissa Amalia. Kepada Anissa, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan hardware dan software pada masa pandemi COVID-19. Untuk hardware sendiri ada thermal scanner kamera, kemudian ada gelang pintar, dan ada robot Hoshiro Ushiro. Untuk softwarenya sendiri ada software berbasis sistem CAD4 COVID atau Computer Aided Detection for COVID-19, kemudian ada aplikasi telemedicine, dan ada accurate pulse. Next, yang pertama yaitu thermal scanner kamera. Thermal scanner kamera merupakan suatu kamera yang berfungsi untuk mendeteksi suhu tubuh manusia. Jadi ketika manusia memiliki suhu tubuh yang tinggi atau demam tinggi, maka akan diketahui oleh petugas. Salah satu tanda virus corona adalah demam yang tinggi, yaitu manusia bisa dikatakan demam ketika suhu tubuh mulai melewati rata-rata suhu tubuh normal, yakni 37,5 derajat. Ada dua macam kamera thermal scanner ini, yaitu yang digunakan pada bandara. Yang pertama ada thermal scanner gun atau yang digenggam oleh tangan. Kamera ini digunakan untuk mendeteksi suhu pada manusia sebelum penumpang turun dari pesawat. Next. Untuk terminal scanner kamera ini, satu keahlian yang diperlu yaitu tidak adanya keahlian khusus dalam menggunakan teknologi thermal scanner ini, karena petugas hanya perlu memonitoring keadaan dari pemantauan saja. Teknologi akan melihat radiasi dan mengubahnya menjadi gambar. Selanjutnya yaitu manfaat dari thermal scanner ini, yaitu alat ini berfungsi untuk mendeteksi secara langsung gejala awal dan tanda-tanda seorang yang terjangkit virus corona, sehingga dapat membantu pemerintah untuk mencegah penyebaran virus apapun yang sedang menyerang tubuh. Namun alat ini akan membantu para petugas medis yang ada di bandara untuk melakukan pengecekan lebih lanjut jika ada seseorang yang teridentifikasi memiliki suhu tubuh di atas angka normal. Perusahaan yang membutuhkan teknologi ini yaitu banyak instansi yang telah menggunakan teknologi ini, salah satunya di bandara-bandara internasional, termasuk di negara Indonesia sendiri seperti Bandara Soekarno-Hatta. Next. Yang kedua ada teknologi gelang pintar. Gelang ini dirancang khusus untuk memantau kondisi kesehatan pengguna seperti pengecekan real time, pengecekan temperatur badan secara langsung atau real time untuk mengetahui apakah ada gejala demam atau tidak. Dengan dukungan sistem Global Positioning System atau GPS, yang mana gelang ini dapat terintegrasi melalui smartphone yang akan dihubungkan dengan aplikasi untuk memonitori kondisi kesehatan penggunanya. Next. Keahlian yang harus digunakan dalam menggunakan teknologi gelang pintar ini yaitu
Gelang pintar ini sendiri ditargetkan untuk digunakan oleh masyarakat umum dan membantu memonitoring tentang kesehatan tubuh. Oleh karena itu, masyarakat harus dapat memahami cara kerja dari gelang itu sendiri dan juga harus bisa menggunakan smartphone karena data yang dihasilkan oleh gelang ini akan terhubung ke dalam aplikasi di smartphone pengguna masing-masing. Untuk manfaatnya yaitu membantu apabila pengguna mengalami masalah kesehatan, aplikasi yang terhubung pada gelang tersebut akan memberikan peringatan dan rekomendasi kepada mereka untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Gelang ini dapat membantu para tenaga medis dalam mengawasi dan memantau kesehatan pasien yang terpapar virus COVID-19. Tak hanya untuk tenaga medis, pemerintah kota Beijing juga menyiapkan gelang pintar untuk mendeteksi jika ada sesuatu yang tidak normal pada seorang siswa, sehingga dapat langsung mengantisipasinya. Yang ketiga yaitu perusahaan yang membutuhkan teknologi ini. Gelang pintar ini ditujukan untuk masyarakat umum. Namun dengan adanya gelang pintar tersebut, beberapa pemerintahan di dunia juga menghimbau agar penggunaan gelang pintar ini digunakan oleh pelajar dan mahasiswa. Next. Yang ketiga ada teknologi robot Hoshiro Yushiro. Hoshiro Yushiro adalah robot buatan mahasiswa Institut Teknologi 10 November atau ITS untuk membantu penanganan COVID-19. Robot ini merupakan inovasi robot layanan medis untuk penanganan pasien COVID-19, baik yang dirawat di rumah sakit maupun tempat karantina seperti Wisma Atlet di Jakarta dan sejenisnya. Hoshiro atau Hospital System Robot merupakan sistem robot yang dikhususkan untuk menangani COVID-19 di rumah sakit. Next. Keahlian yang digunakan dalam penggunaan teknologi robot Hoshiro Yushiro ini yaitu robot ini menggunakan sensor sendiri untuk bisa beroperasi. Jadi untuk menjalankannya tidak perlu adanya tenaga manusia atau kontrol dari orang lain. Untuk manfaat dari robot Hoshiro Yushiro ini yaitu robot Yushiro memiliki fungsi pelayanan dalam hal pengantaran yang mampu melihat kondisi fisik pasien berupa suhu tubuh dan denyut jantung, serta dapat digunakan oleh pasien sebagai media berinteraksi. Sedangkan untuk Yushiro atau Universal System Robot merupakan robot yang memiliki fungsi pelayanan untuk mengambil makanan dari ojek online dan hal yang berkaitan dengan interaksi. Untuk perusahaan yang membutuhkan teknologi ini yaitu instansi kesehatan seperti rumah sakit ataupun karantina pasien yang terkena COVID-19. Selanjutnya yaitu software berbasis sistem CAD4 COVID. Untuk software berbasis Artificial Intelligence AI atau kecerdasan buatan ini mampu mendeteksi seseorang yang terduga terinfeksi virus COVID dan pasien positif COVID. Menurut salah satu dokter penyakit dalam Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, software ini dihasilkan dari penelitian multidisiplin menggunakan sistem CAD4 COVID atau Computer Aided Detection for COVID-19 yang dikembangkan oleh Delft Imaging System untuk deteksi COVID-19. Next. Untuk keahlian dalam menggunakan software berbasis CAD4 COVID ini yaitu yang menggunakan software ini ditujukan kepada dokter yang menangani pasien COVID. Oleh karena itu keahlian minimalnya yaitu harus mengerti betul tentang kesehatan dan penyakit seperti halnya bagaimana pengetahuan dokter mengenai pasien COVID-19. Untuk manfaatnya yaitu
Dengan adanya software ini akan membantu para dokter dalam proses pelayanan dan menegakkan diagnosis pada pasien, dan juga untuk membantu pasien dalam menerima terapi. Pembuatan software ini dapat digunakan sebagai penilaian atau untuk triase dalam proses pelayanan pasien ketika ia pertama kali masuk ke rumah sakit. Lalu software ini akan secara otomatis melakukan segmentasi dari gambaran foto ronsen yang sudah ada, kemudian akan dilakukan taksiran nilai estetisnya. Selanjutnya yaitu perusahaan yang membutuhkan software ini yaitu rumah sakit yang menangani pasien COVID-19 untuk membantu kinerja rumah sakit tersebut. Salah satu rumah sakit yang menggunakan software ini adalah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Next. Yang kedua ada software yaitu aplikasi telemedicine. Layanan telemedicine atau konsultasi kesehatan jarak jauh semakin digemari di tengah pandemi COVID-19 yang membuat ruang gerak terbatas. Kebiasaan baru di bidang kesehatan ini menjadi salah satu indikator kuat bahwa pandemi COVID-19 adalah katalis atau faktor yang mempercepat transformasi digital. Ada beberapa aplikasi telemedicine yang sudah hadir saat ini seperti aplikasi Halodoc. Untuk selanjutnya yaitu keahlian yang digunakan dalam menggunakan aplikasi telemedicine ini yaitu untuk pengguna bagi pasien hanya perlu paham mengenai cara menggunakan smartphone, sedangkan untuk dokternya harus memiliki pengetahuan mengenai COVID-19. Untuk manfaat dari aplikasi ini yaitu memberikan layanan kesehatan berupa pendamping dokter secara daring untuk setiap pasien COVID. Pasien juga bisa berkonsultasi dengan dokter melalui aplikasi. Untuk perusahaan atau instansi yang membutuhkan aplikasi ini yaitu aplikasi ini digunakan oleh dokter dan juga masyarakat umum. Selanjutnya yaitu software Accurate POS. Pengembangan software akuntansi dan bisnis Accurate Indonesia menghadirkan Accurate POS, di mana aplikasi ini adalah aplikasi kasir digital yang berintegrasi langsung dengan ekosistem Accurate Online. Pandemi COVID-19 terus membawa dampak pada ekonomi global serta menghantam sebagian besar sektor bisnis kecil hingga menengah hingga sektor bisnis besar. Software ini bukan sekedar software kasir biasa yang karena lengkapnya fitur yang diperkuat oleh integrasi sebuah platform bisnis lengkap yang sudah terbukti membantu ratusan ribu pelaku bisnis di Indonesia sehingga tidak hanya jualan namun bisnis juga lebih mudah. Next. Untuk keahlian yang dibutuhkan dalam menggunakan software ini yaitu pengguna aplikasi harus bisa dalam menggunakan smartphone dan juga mengerti mengenai bisnis. Untuk manfaat yang dihasilkan dari software ini yaitu membantu pelaku bisnis dalam mencatat transaksi penjualan tanpa ribet dan dapat digunakan untuk berbagai jenis bisnis seperti retail, F&B, dan jasa. Dengan sistem pembayaran non-tunai yang dapat digunakan di seluruh penjuru Indonesia. Bisa juga mendapatkan laporan pendapatan yang lengkap mulai dari harian, mingguan, hingga bulanan. Selain mendapatkan kemudahan pencatatan transaksi, penggunaan software ini juga bisa mendapatkan fitur pembukuan lengkap hingga laporan keuangan. Untuk perusahaan yang membutuhkan software ini yaitu perusahaan bisnis baik bisnis di sektor kecil maupun bisnis sektor besar. Baiklah, sekian mengenai hardware dan software
yang berkembang di pandemi COVID-19, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih untuk Anissa Amalia. Nah, setelah melihat dari resume mengenai produk-produk pekerjaan maupun software hardware yang berkembang dan dibutuhkan di masa pandemi COVID-19, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya teknologi masih berperan banyak di masa pandemi ini untuk bagaimana perkembangan terkait produk, pekerjaan, maupun software hardware yang berkembang di kehidupan manusia saat ini. Kemudian, dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini, diharapkan memberi banyak dampak positif terhadap kehidupan manusia, terutama dalam bidang bisnis, dan membantu memajukan perusahaan-perusahaan maupun bisnis-bisnis yang bergerak dan menggunakan teknologi informasi. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.